Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Malam hari ini kalian masih bersama saya Tommy Adiatma Dan saya, Wo Bowo. Tidak mungkin di sisi dunia ini tidak menguak hal-hal mistis yang terjadi. Di sini juga seperti biasa ada Ki Atmo Wijoyo karena beliaulah yang akan menjawab rasa penasaran kita semua. Selamat malam Ki Atmo. Selamat malam, Ki Atmo. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ritual pengusiran setan atau yang biasa disebut dengan eksorsisme. Eksorsisme merupakan suatu ritual yang digunakan untuk mengusir roh jahat yang ada pada diri manusia maupun lokasi tertentu. Eksorsisme ini dapat dilakukan menurut kepercayaan masing-masing. Namun, sayangnya masih banyak orang di luar sana yang masih tidak percaya dengan ritual eksorsisme ini. Lantas, seperti apakah eksorsisme ini? Kira-kira gimana sih lebih jelasnya penjelasan tentang apa sih eksorsisme itu? Eksorsisme itu bahasa gampangnya itu pengusiran. Eksorsisme bisa dilakukan untuk orang yang diposes atau dimasuki spirit, dikuasai oleh spirit dan atau bangunan. Ritual eksorsisme ini sendiri merupakan salah satu ritual yang banyak sekali disiplinnya. Jadi tidak semerta-merta jika orang akan melakukan eksorsisme kemudian di-approve, kemudian disetujui, tidak akan seperti itu. Banyak sekali dan panjang sekali prosesnya. Kira-kira bisa dilakukan di mana saja itu? Tempat-tempat tertentu kah? Ritual pengusiran eksorsisme, kita bicara tentang global aja ya. Ya. Bisa dilakukan di tempat-tempat angker atau rumah-rumah angker. Dan kemudian bisa dilakukan di lokasi di mana orang itu dirasuki sesuatu. Contohnya, eksorsisme ini lebih ke demon ya, atau ke iblis-iblis ya. Eksorsisme itu sama ruqyah itu beda apa gimana? Kayak Secara global aja ya. Ya. Secara global, secara bahasa ya. Eksorsisme itu pengusiran dan kemudian ruqyah itu adalah tata cara atau metode. Bukan hanya orang yang memiliki gangguan gaib, tapi ruqyah itu berbagai macam cara. Tapi di Indonesia diidentikan dengan pengusiran makhluk-makhluk gaib. Sorry Ki Atmo, aku penasaran nih tentang eksorsisme itu. Kira-kira siapa saja sih Ki yang bisa melakukan ritual eksorsisme tersebut? Kalau ritual eksorsisme secara detailnya ya, secara disiplinnya ya, ini hanya pihak-pihak yang memang dikasih authorization atau dikasih wewenang oleh gereja-gereja khusus. Jika kita ingat di film Conjuring ya, Conjuring. Ya, benar tuh. itu ada pasangan Warren family, Betul. ada Ed Warren dan Lauren Warren. Ya. Mereka adalah orang di luar gereja yang akhirnya mempunyai wewenang untuk melakukan eksorsisme. Tapi media apa aja sih Ki yang bisa digunakan untuk proses eksorsisme tersebut? Medianya yang paling mudah Ya. itu adalah air suci. Nah, kemudian ada lagi nanti doa-doa khususnya dan kemudian ada pengetahuan khusus tentang demonologi. Nah, ada satu saya bawa ini termasuk relik kalau menurut saya. Relik itu adalah sacred things atau benda suci. Ini adalah air mata Bunda Maria. Benda ini keluar dari tahun, maaf, saya lihat 1917 sampai 2017. Dan ini di dunia hanya ada 70. Dan Ki Atmo dapat itu satu. Ya, karena benda ini tidak bisa dipalsu karena apa? Karena ada nomor serinya di sini. Oh, Ini benar-benar ada nomor serinya di botolnya. Jadi setelah 70 botol ini keluar, selesai, tidak ada lagi. berarti benda ini bisa dikategorikan air suci tadi ya? Ya, betul sekali. Karena ini terjadi karena fenomena-fenomena tertentu. Nah, ngomongin eksorsisme nih Ki Atmo, kita mau bahas salah satu rumah yang konon banyak roh jahat di dalamnya, di mana rumah ini diangkat menjadi sebuah film, yaitu Rumah Insidious. Apa benar di sana ada roh jahat yang tinggal sih Ki? Banyak sekali ya film-film seperti itu, film-film yang menggambarkan tentang ada rumah ditinggali roh jahat, kemudian keluarga mengalami gangguan-gangguan yang aneh-aneh dari makhluk gaib. Ada dua hal di situ. Yang diganggu, apakah memang rumahnya yang dihantui atau orangnya yang memang diganggu oleh para demon. Tapi kebanyakan yang terjadi itu apakah dari rumahnya atau dari orangnya? Berbagai macam kasus ya. Kita ambil contoh kasus paranormal modern yang terkenal banyak melakukan eksorsisme. Itu ada rumah yang memang dihantui dan kemudian ada keluarga, memang keluarganya yang dihantui. Kemudian ada lagi satu yang terkenal, boneka yang dihantui. Salah satunya boneka Annabelle itu ya? Ya, betul Iya. banget. Nah, Ki, saat pembersihan nih Ki, pembersihan setan itu apakah 100% itu hilang? Apa dia balik lagi Ki? Seperti kita ketahui, setan yang sifatnya seperti itu, Ya. para demon atau para iblis-iblis yang mempunyai power seperti itu bisa mengganggu secara fisik maupun secara psikis hingga mengakibatkan kematian. Oke, Ki Atmo,
kira-kira bisa nggak sih kita lakukan mediasi untuk tahu roh apa sih yang tinggal di rumah tersebut? Atau mungkin Ki Atmo bisa lakukan ritual eksorsisme? Saya akan coba melakukan sebuah ritual ya. Ini bisa dibilang mediasi, tapi dengan cara tidak masuk ke tubuh manusia. Tapi Ki Atmo sebelum kita mulai, boleh dijelaskan dulu nggak sih kira-kira proses eksekusinya seperti apa? Oke, Takutnya kan tidak aman buat kita semua nih. tidak aman. ngeri, Ki. Tenang, kita punya relik. Ya, soalnya kan kita udah dibuka mata-mata nih Tom ya, sampai sekarang belum ditutup-tutup. Iya. Kita punya relik ini, tapi saya belum tentu mau pakai karena ini adalah barang yang sangat langka sekali. Yang kedua, saya jelaskan sedikit tentang lonceng. Ini yang biasa saya pakai ya. Lonceng ini dipakai di beberapa tempat. Tempat keagamaan pun banyak yang memakai lonceng. Ya. Untuk apa? Untuk apa, Ki? Untuk memanggil. Yang dipanggil apa? Bukan hanya manusia, tapi jiwa yang dipanggil. Kemudian kita akan memakai istilahnya wewangian atau bakaran, atau bisa disebut umumnya, bahasa umumnya dupa lah. Oh, dupa. Dupa lah, buhur ini sebenarnya. Kita bisa mulai ya, kita coba ya. Kita akan panggil, boleh minta tolong foto rumahnya. Kita akan coba mengkoneksikan energi yang ada di sana. Kita coba untuk hadirkan ke sini. Dan kemudian melalui media ini kita akan coba memanggil spirit yang ada di sana untuk berkomunikasi dengan kita. Pertama-tama kita bakar wewangian dulu ya. Sebenarnya ada bahasa Latinnya untuk perlindungan. Kalau di eksorsisme ya, ada bahasa Latinnya. Dimulai dengan biasanya kalimatnya seperti ini, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Itu biasanya dimulai seperti itu. Kalau gitu kita tambah lagi kira-kira. Ada masa. Kita akan menggunakan media kertas-kertas ini. Nanti apa Fungsinya ya? untuk apa nih Ki Atmo kertas-kertas? Untuk berbicara dengan mereka melalui media. Oh, jadi mereka nanti menjawabnya melalui kertas tersebut? Kita coba ya, seperti apa jawaban yang diberikan mereka melalui kertas-kertas kosong ini. Bahasa Inggris kaki. Ya, karena kita mengkontak spirit yang ada di situ. Oke, saya minta sebentar tenang ya. Saya akan mencoba untuk memanggil spirit, mengkoneksikan yang ada di situ. Ya. Apa? Oke, mungkin ada yang mau tanya, tapi saya mulai ya. Pertanyaannya dari saya dulu. Oke. The creatures that lay over there, are you demon or are you a spirit? Oh, ada tulisannya kok. Iya, ada Dia tulisannya lu. menjawab kok. Spirit apa? Spirit. Spirit. Oh, dia spirit bukan demon. Spirit. Spirit. Jadi bedanya antara Demon. demon dan spirit, kita akan lebih berbahaya jika kita berhubungan dengan demon, karena mereka tidak akan mudah lepas. Tapi kalau spirit, ini hanya spirit-spirit yang kebetulan menghuni suatu tempat seperti itu kira-kira. What is your name? Ih. My name Julian. Julian. My name Julian. Merinding Jawab, Tom. Tom. Kok menjawab kok? Iya, udah ada, kita dapat 2 jawaban. Kalau spirit biasanya spirit di sana mati ini ya, mati di sana ya. Oh iya. Berarti dia menetap di sana, di tempat tersebut. Ya, dia masih Tinggal tetap di di sana, masih tinggal di situ, masih tinggal di rumah ini. My name is Bowo, mau nanya, why did you die? Kenapa dia mati gitu ya? Yes. Oke, kita coba. Dia jawab Tom. Suffering. Oh, dia matinya menderita. Suffering. Sufferingnya menderita.
Ya, mungkin dia bisa jadi mati menderita, bisa jadi karena sakit parah tanpa perawatan, dan bisa jadi dia juga mengalami hal-hal yang tragis seperti dibunuh contohnya. Julian, can I ask you something? Suffer from what, Julian? Bye. 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 Bye apa? Sepertinya dia mau pergi, berpamitan dia. Ini pertanyaan terakhir, Ki Atmo. Boleh dideskripsikan sedikit nggak sih sosok Julian itu seperti apa? Menurut yang saya lihat tadi, ketika mengkoneksikan sosok Julian yang memberikan jawaban ke kita ini tadi. Sosok Julian itu seorang lelaki, kurus tinggi. Mungkin tingginya sekitar 180 lebih lah ya. Tapi badannya kurus sekali dan kepalanya botak licin. Saking kurusnya dia, tulang pipinya menonjol. Sehingga kalau bahasa Indonesianya kempot ya, seperti itu. Entah kenapa, tubuhnya dia berwarna kebiruan keunguan. Tak tutup dulu ya. Tak pulangin dulu. Oke, karena kita udah berkomunikasi dengan sosok Julian, alangkah baiknya secara adab kita tutup lagi, kita closing lagi. Oke. Sebelum kita menutup acara ini. Oke. Tolong bisa dialihkan gambarnya. Gambar. Oke. Terima kasih Julian sudah hadir bersama kita. Terima kasih, Julian. Terima kasih Julian. Nah, Emope Lovers, itu tadi perbincangan seru kita pada malam hari ini bersama Ki Atmo dan sosok bernama Julian. Apabila kalian mungkin merasa diikuti makhluk halus, boleh dikonsultasikan kepada pemuka agama sesuai kepercayaan kalian masing-masing agar dilakukan ritual pembersihan. Betul nggak, Ki Atmo? Betul sekali. Oke, kalau begitu terima kasih Emope Lovers semua yang sudah menyaksikan Sisi Dunia dari awal hingga akhir. Terima kasih juga Ki Atmo sudah hadir pada Terima episode kasih. malam hari Terima kasih ini. Ki Atmo. Terima kasih. Nah, aku juga mau ngingetin nih buat Emope Lovers semua untuk mendownload aplikasi Emope Lovers. Ada di Play Store dan juga App Store. Banyak program-program seru dari Emope Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nah. Sempat beberapa kali ketemu. Berita-berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana, dan beberapa orang percaya kalau mereka ini adalah vampir. Shit! Well, I think so. It's kind of black magic. Maybe some witch. Is any witch or demons here? Oh, shit! What is that? Tunggu, aku pakein kalungnya. Enggak. Coba. Kita cek. Di atas ada siapa? Kita cek. I got you. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.